Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Adila Rahma dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Jenderal Sudirman dengan NIM C1L023087. Jadi, video ini saya buat untuk memaparkan hasil dari media pembelajaran yang saya gunakan. Jadi, di sini saya menggunakan dua media pembelajaran. Yang pertama itu dari YouTube, saya menggunakan video pembelajarannya. Kemudian yang kedua dengan Wizardme, yaitu aplikasi untuk evaluasi pembelajaran. Jadi, sebelum saya menggunakan dua media pembelajaran tersebut, saya terlebih dahulu menerangkan atau menjelaskan kepada murid saya tentang materi pembelajaran yang akan saya paparkan kepada mereka. Saya akan menjelaskan tentang kegiatan ekonomi. Jadi saya akan menjelaskan, apa sih kegiatan ekonomi, siapa saja pelakunya, apa saja macam-macam kegiatan ekonomi, seperti itu. Kemudian saya akan menggunakan YouTube sebagai video pembelajarannya itu, agar anak-anak itu lebih memahami dan lebih mengerti tentang materi yang saya jelaskan, serta untuk memudahkan siswa agar lebih mengingat materi yang saya jelaskan. Jadi tuh biar siswanya tuh lebih paham gitu, makanya saya menggunakan video dari YouTube. Kemudian, setelah para siswa menyimak atau menonton video pembelajaran dari YouTube yang telah saya berikan, saya akan memberikan evaluasi pembelajaran yang telah saya buat di Wizardme. Saya akan memberikan link tersebut ke grup siswa atau saya memberikan kodenya agar siswa bisa join di Wizardme yang telah saya buat. Oke, media pembelajaran yang kedua itu yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu Wizardme. Wizardme adalah media pembelajaran berbasis evaluasi. Wizardme ini adalah lembar kerja digital yang dirancang khusus untuk memudahkan para pendidik dalam proses evaluasi ini. Wizardme ini juga lembar kerja siswa secara online dengan penilaian otomatis. YouTube sebagai media pembelajaran itu memiliki kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya itu yang pertama, YouTube bisa diakses di mana saja dan kapan saja asal akses internetnya itu lancar. Kemudian yang kedua, sudah tersedia berbagai macam materi atau video pembelajaran yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga itu sudah banyak animasi atau contoh nyata yang mempermudah pemahaman yang sulit. Kemudian yang terakhir itu YouTube itu gratis biaya. Dan untuk kekurangannya itu yang pertama, kan tidak semua tempat di Indonesia itu terjangkau dari internet dan internetnya itu lancar. Jadi itu dapat menyebabkan videonya itu tidak lancar. YouTube bisa di-download, tapi tidak semua video itu bisa di-download. Kemudian tidak semua konten itu memiliki akurasi yang baik. Jadi sulit membedakan mana yang valid atau yang asli dari sumbernya. Kemudian yang terakhir itu banyaknya gangguan seperti kalau adanya iklan-iklan itu sangat mengganggu konsentrasi siswa. Oke, untuk Wizardme sendiri itu memiliki beberapa kekurangan dan kelebihan. Kemudian untuk kekurangan dari Wizardme itu seperti media online pada umumnya, yaitu membutuhkan internet yang stabil. Jadi kalau misalnya internetnya nggak stabil itu Wizardme itu bakal lama gitu loh loadingnya. Kemudian fitur-fitur gratisnya itu terbatas karena harus premium. Jadi ada beberapa fitur-fitur yang tidak bisa digunakan karena harus premium terlebih dahulu. Kemudian jika guru dan siswa tidak terbiasa menggunakan teknologi, maka akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Yang terakhir, seperti media online yang lainnya, itu tuh siswa tuh bakal ke distract ya kalau misal mereka bisa membuka aplikasi-aplikasi yang lain seperti games atau sosmed seperti itu. Oke, jadi sebelumnya kita harus login dulu ya. Kita cari webnya dulu, wizard.me di Google. Kemudian kita masukkan email dan passwordnya. Ketika sudah masuk, maka tampilan Wizardme-nya itu akan seperti ini. Nah, ini tuh tersedia banyak template-template yang bisa digunakan oleh para pendidik. Nah, ini kita buka worksheet-nya. Ini worksheet saya, soal-soal yang sudah saya bikin. Kemudian kita melihat soal yang sudah saya bikin. Nah, jadi di sini itu saya membuat tentang kegiatan ekonomi. Jadi ada 3 soal pilihan ganda, 2 isian rumpang, dan 1 pilihan buat menjodohkan. Kemudian jadi di sini tuh tersedia banyak fitur ya. Ini buat membuatnya, terus ini bisa langsung disimpan di Google Drive. Kemudian ini ada untuk melihat siapa saja sih yang ngerjain worksheet kita. Jadi kita tahu siswa mana yang mengerjakan dan bisa dilihat nilainya. Ini juga bisa buat di-download dan di-print, tapi harus premium. Kemudian ini ada cara membuatnya. Nah, ini membuatnya itu mudah banget. Yang pertama, kita bisa memilih dulu covernya seperti apa buat judulnya. Nah, aku
Kali ini saya memilih yang ini ya, yang warna hijau. Kemudian kita memilih buat background hurufnya, terus kemudian memilih fontnya nih, kita mau pakai font yang mana. Nah, ini tulis dulu judulnya. Kemudian yang pertama itu ya, kemudian ini itu di sini tersedia banyak fitur-fitur ya teman-teman, banyak fitur-fiturnya. Banyak sekali di sini yang bisa digunakan, tapi ada beberapa juga yang premium. Nah, ini yang pertama sih menggunakan link YouTube terlebih dahulu buat video pembelajarannya. Kita cari linknya, kemudian kita copy paste di sini. Nah, nanti di sini akan muncul videonya. Kemudian kita kasih perintah di sini, kemudian done ya. Terus yang kedua kita pakai pilihan ganda di sini ya teman-teman. Kita memasukkan pilihan ganda, kita masukin soal, kemudian masukin beberapa pilihan jawabannya. Nah, di sini kita bisa menggunakan voice over dan video ya buat perintahnya, tapi harus premium. Kemudian kita masukin beberapa pilihan gandanya, jawabannya, dan kita pilih, kemudian di done. Nah, kemudian kita milih lagi nih, mau pilihan ganda lagi, tetapi kali ini jawabannya itu menggunakan gambar-gambar. Jadi kita tuh memilih gambar-gambarnya seperti ini ya teman-teman. Ini gambarnya, kemudian kita klik done ya teman-teman. Oke, kemudian yang ketiga ini saya memilih soal yang isian rumpang. Ngetik soalnya, terus jawabannya tuh kita blank, jadi nanti tuh kosong. Terus kita bisa milih tuh ada jawaban bang katanya di bawah yang bisa diklik. Nah, seperti ini. Oke, kemudian soal yang terakhir itu saya membuat pilihan yang buat menjodohkan. Seperti ini, saya membuat 5 soal, tinggal diisi saja pertanyaan dan jawabannya. Kemudian yang terakhir ini ada forum diskusi ya, jadi saya mencoba forum diskusi seperti ini ya teman-teman. Ini bisa disimpan dan bisa dimasukkan ke drive, kemudian kita bisa melihat previewnya. Nah, ini bentukannya kalau misal soalnya tuh udah jadi, kemudian bisa langsung saja kita di share bisa ke lewat Google Classroom, tapi harus premium. Nah, di sini bisa buat kodenya, kemudian ini ada linknya yang bisa kita share di grup. Nah, selesai. Oke, kemudian ini bisa di print. Nah, seperti ini bentukannya kalau misal mau di print. Jadi ini bisa buat dikerjakan secara off. Ini yang udah disimpan, ini masuk ke worksheet saya seperti ini. Jadi ada 3 ya. Jadi saya pertama tuh tadi kan cuma ada 2. Nah, ini yang tadi baru dibikin, bisa langsung jadi seperti ini. Oke, ini bisa di share ke publik, bisa di private juga buat diri kita sendiri. Nah, di worksheetnya ini tuh bisa dilihat loh, kayak siapa aja sih yang mengerjakan, berapa soalnya. Nah, di sini di saya tuh ada 3 yang mengerjakan, dan bisa dilihat berapa lama sih waktunya dia mengerjakan, berapa jawabannya benar, dan skornya bisa ada di sini semuanya. Ini yang 3. Kemudian ini bisa di download ya teman-teman buat nilainya. Bisa langsung mengerjakan ya, karena videonya tidak membuat kesalahan, jadi bisa langsung kita
This is sad about trying life for me. Is it better that you hurt tonight? 'Cause the weather ain't the Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian maupun pengucapan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.